Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa rawa Abdullah ibnul Harith, betul ya, dan telah meriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Harith an Ibni Abbas, dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, moga-moga meridhai oleh Allah daripada Abbas dan Ibnu. Qala, berkata Ibnu Abbas, syaka nabiyyun minal anbiya'i ila rabbih, telah mengadu oleh seorang nabi daripada nabi-nabi Bani Israel kepada Tuhannya. Faqala, maka berkata oleh sang nabi, ya Rabbi, duhai Tuhanku, al-abdul mu'minu yuti'uka, adapun hamba yang mukmin, yaitu patuh oleh hamba yang mukmin akan engkau, wa yajtanibu ma'asiyaka, dan menjauhi ia akan maksiat-maksiat kepadamu. Tuzwa anhud dunya, dijauhkan daripada dia akan dunia. Wa tu'radu lahul bala, atau tazwi anhud dunya, engkau jauhkan daripada hamba yang mukmin akan dunia. Wa tu'aridu lahul bala, dan kau datangkan bagi hamba yang mukmin akan cobaan. Wa yakunul abdul kafiru la yuti'uka, sedangkan ada oleh hamba yang kafir, yaitu tidak patuh si kafir akan engkau. Wa yajtari'u ala ma'asika, dan berani oleh si kafir atas maksiat kepadamu. Tazwi anhul bala'a, kau jauhkan daripada si kafir akan cobaan. Wa tabsutu lahud dunya, dan kau luaskan bagi si kafir akan dunia. Bagaimana ini? Fauhallahu ta'ala ilaihi, maka memberikan wahyu oleh Allah Ta'ala kepada sang Nabi, innal ibadali, sesungguhnya semua hamba itu milikku, wal bala'ali, dan cobaan itu datang bagiku, wa kullun yusabbihu bihamdi, dan segalanya yaitu bertasbih oleh kullun dengan pujian kepadaku. Fayakunul mu'minu alaihi minadzunubi, maka ada oleh orang mukmin atas si mukmin daripada dosa. Fa'azwi anhu dunya, maka aku jauhkan dari mukmin akan dunia. Wa u'aridu lahul bala, dan aku datangkan bagi si mukmin akan cobaan. Fayakunu kafaratan lidzunubihi hatta yalqani, maka ada oleh cobaan itu sebagai penebus bagi dosa-dosanya si mukmin, sehingga berjumpa oleh mukmin akan daku. Fa ajziyahu bihasanatihi, maka membalas oleh aku akan mukmin dengan segala kebaikan-kebaikannya. Wa yakunul kafiru lahul hasanat, dan ada oleh orang kafir baginya yaitu kebaikan-kebaikan. Fa absutu lahu fir rizqi, maka aku luaskan bagi si kafir pada urusan rezeki. Fa'azwi anhul bala, maka ku jauhkan daripada si kafir akan cobaan. Hatta yalqani, sehingga berjumpa oleh si kafir akan daku.
fajzihi bisayyiati, maka ku membalas akan si kafir bisayyiatihi, dengan segala dosa-dosanya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas hadis-hadis yang menerangkan tentang pentingnya sabar menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Hadis ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, namanya disebut hadis mauquf. Apa itu hadis mauquf? Hadis yang periwayatannya dibatasi pada sahabat saja, sahabat yang ngomong, namanya hadis mauquf. Tapi hadis ini di dalam Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir, Imam Tabarani meriwayatkan hadis ini sama, namun hadisnya marfu'. Apa itu marfu'? Hadisnya sampai kepada Nabi Muhammad. Artinya Ibnu Abbas enggak langsung ngomong dulu, Rasulullah bersabda. Namanya hadis marfu'. Begitu juga Al-Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma'uz Zawaid. Demikian pula Imam Suyuti di dalam kitab Jami'ul Kabirnya. Hadisnya yang lain marfu', cuman di dalam kitab kita ini Tanbihul Ghafilin hadisnya mauquf. Mauquf. Bahasa mauquf itu kalam sahabat, marfu' kalamnya Rasulullah, maqtu' kalamnya tabi'in, murid sahabat. Hadis. Jadi ada hadis bunyinya begini, man arafa nafsah faqad arafa rabbak. Siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Hadis Nabi, bukan kalam tabi'in. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, hadis juga, namanya hadis maqtu'. Ada hadis hasibu qabla an tuhasabu, koreksi sebelum dikoreksi oleh Allah. Hadis namanya hadis mauquf, yakni kalamnya Umar bin Khattab. Yang ngomong Sayyidina Umar, bukan Nabi. Namanya mauquf. Begitu. Kayak ini nih, malam hari ini kajian kita berangkat daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah, misanan Rasulullah. Abahnya Abbas adalah omnya Rasulullah, pamannya Rasulullah. Abbas paman Nabi. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang alim kabir, sahabat mufassir jalil, seorang pakar tafsir yang sangat agung, ilmunya melaut, sahabat yang pernah diludahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kecilnya, mulutnya begitu. Dan Nabi doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Rabb, ini baik,
berikan pemahaman yang bagus tentang agama ini. Ajarkan kepada bayi ini tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas lahir di Syi'ib Bani Hashim, enggak jauhlah dari maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita haji atau umrah, ada namanya Babus Salam. Dari Babus Salam itu ya paling 300 meteran lah. Itulah rumahnya Ibnu Abbas, Syi'ib Hashim, Bani Hashim. Ibnu Abbas punya abah, tentu namanya Abbas. Nama aslinya Abdullah, abahnya namanya Abbas. Abdullah putra Abbas, disingkat Ibnu Abbas, putranya Abbas, saking terkenalnya. Ibunya namanya Ummul Fadl Lubabah Al-Hilali. Ibunya Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Saat hijrah ke Madinah, lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi saat Nabi hijrah ke Madinah, umurnya 3 tahun. Maka beliau pun hijrah bersama abahnya Abbas, umur 3 tahun, bersama ibunya Lubabah, Ummul Fadl. Maka ketika Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Ibnu Abbas barulah usia 13 tahun. 13 tahun. Karena Nabi di Madinah 10 tahun. Dia lahir sebelum itu 3 tahun. Jadi 10 tambah 3, 13. Bergaul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai ngerti. Ya 3 tahunan. 3 tahun, umur 10 tahun ngaji sama Nabi, ngaji aja. Ibnu Abbas ikut Nabi kemana saja. Ibnu Abbas termasuk daripada sahabat Nabi yang minal muksirin, yang banyak meriwayatkan hadis. Tersebar hadis jalur Ibnu Abbas dalam berbagai kitab hadis. Beliau riwayatkan kepada umat 1660 hadis. Sampaikan hadisnya Nabi. Mondok 3 tahun, hafal 1660 hadis. Sebarkan kepada umat. Kalau kita ngaji dari dulu, hadis belum ngerti-ngerti kita, nggak nyangkut-nyangkut. Ini hebat Ibnu Abbas. Namun beliau mengajarnya di Taif. Di Taif. Beliau ada di Taif, tidak mau ada di Madinah sesudah Nabi wafat. Tidak mau pula ada di Mekah. Ditanya kenapa ngajar di Taif, enggak di Madinah? Madinah kota suci. Siapa saya orang yang kotor tinggal di daerah suci? Tak pantas saya. Tawaduknya Ibnu Abbas. Kenapa tidak di Mekah? Mekah kota suci. Saya di sini saya. Pegunungan, dataran tinggi Arab Saudi namanya Taif. Daerahnya dingin, sejuk. Sejuk. Di sana ada lobak, di sana ada bayam, ada kangkung. Di sini juga ada gang kangkung. Begitu. Itu begitu. Ada nanas,
macam-macam. Dingin, disebutnya Qural Muluk, perkampungan raja-raja Saudi, tempat hiburan, dingin, enak. Sampai Ibnu Abbas wafat, dimakamkan di situ dengan masjid yang besar, Masjid Abdullah bin Abbas. Moga Allah kasih rezeki kita luas, kita bisa ziarah ke Taif, ke seorang alim besar, pakar tafsir dari kalangan sahabat di Taif. Amin Allahumma. Ibnu Abbas, alim kabir, tempat rujukan para sahabat kalau nanya persoalan agama. Biar kata Ibnu Abbas mudah, tapi ilmunya melaut, maka menjadi rujukan. Hadirin sekalian, dari 1660 hadis yang Ibnu Abbas sampaikan, salah satunya adalah hadis yang menerangkan tentang pentingnya sabar menghadapi ujian dan kesulitan hidup. Kalau di sini tidak ada Ibnu Abbas Rasulullah bersabda, enggak begitu. Tapi kalau kita ngaji kitab Mu'jam Tabrani yang besar, atau ngaji kitab Majma'uz Zawaid Al-Imam Al-Haythami, ada terusannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Di sini tidak ada bunyi Nabi bersabda. Begitulah ahli hadis Imam Samarqandi, Samarkand, dari Samarkand. Begitu. Tambihul Ghafilin. Kata Ibnu Abbas, dulu ada seorang nabi mengadu sama Allah kebingungan. Dulu melihat keadaan yang ada di sekitarannya. Dan ini pertanyaan Nabi ini sering muncul pada kita. Kita pun kadang muncul begitu pada diri kita. Ini Nabi mengadu, bertanya sama Allah. Dia nanya begini sama Allah, nanya bingung, apa ini? Begitu. Kata Nabi, daripada nabi-nabi Bani Israel ini, ya Allah, ana nggak paham, ana nggak ngerti dah. Ada orang Muslim, ya Allah, rajin ibadah jangan ditanya. Zikir Masya Allah. Kalau kata kita orang sekarang ratib sampai lecek dibawa tidur gitu. Udah zikir apa aja dia baca. Ibadah Masya Allah dia patuh sama engkau. Tahajud rajin, Senin Kamis rajin, maksiat enggak pernah, mabuk tidak mau, judi tidak mau, main perempuan tidak. Cuman saya heran kenapa dia tukang wirid, zikir, tahajud, Senin Kamis. Bokeh dia, miskin. Ampe kudu datang ke optik mau meriksa mata, penyebabnya setiap lihat dompet orang lihat apa-apa, takut matanya bermasalah doang. Lihat dompet lagi kagak lihat apa-apa gitu. Lihat dompet enggak lihat apa-apa, takut matanya bermasalah.
kagak punya duit, tapi tukang zikir, tahajud rajin, dagang menurun, bisnis gagal. Kayaknya dunia tuh musuhan banget sama dia. Cobaan demi cobaan mendera, ada aja musibah. Padahal udah tahajud luar biasa. Sementara ya Rabb, ada orang kafir, boro ibadah, syahadat kagak, kafir, enggak pernah ibadah, enggak pernah ibadah, tak mau. Ada yang mau, ya jarang-jarang, seminggu sekali, itu juga hari Minggu. Enggak mau ibadah, maksiat doyan, maksiat. Tapi jarang dapat cobaan, duitnya enggak berseri, rumahnya di mana-mana, di luar apartemen, duitnya banyak, usahanya maju, toko di mana-mana, kafir, dosa mulu, ibadah kagak, tapi duitnya banyak. Sementara tetangga saya muslim, Senin Kamis rajin, tahajud rajin, tapi miskin, banyak cobaan. Ada apa ini? Yang nanya Nabi. Ini Nabi yang nanya. Kalaulah kita, keseringan kita yang nanya. Bukan ngomongin tetangga, ngomongin diri. Sholawat gue udah baca sampai 3 in 1, 3100. Begitu. Apa aja gue udah kerjain. Zara bukan luar batang, dalam batang saya masuk juga. Kemana tempat saya datengin. Tapi kenapa duit musuhan? Beda sama tetangga saya, Cina, bukan orang. Ada orang. Pas nongol, bukan Cina, bukan orang. Sampai kayak begitu. Duitnya banyak, toko di mana-mana, begitu, di mana-mana. Ibadah juga kagak. Di mana keadilanmu? Itu kita nanyanya. Saya ini tiap malam tahajud ya Rabb. Begitu. Ini mewakili suara kita. Nabi dulu udah nanya sama Allah, ada apa ini? Ada apa ini? Padahal yang dikerjakan oleh Allah tidak ada yang salah. Semuanya punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semuanya di langit di bumi punya Allah. Tapi kita masih menggugat, bertanya, di mana keadilan? Udah doa, nyantuni yatim udah gua, begitu. Tapi masih juga kayak begini nih, begitu. Padahal yang Allah kerjakan kita contoh juga dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita begitu, saudara. Semisal kita punya anak 2, satu nakal, satu nurut. Arti nakal, kalau minta sesuatu enggak dituruti, piring pecah, gelas hancur, pintu rusak,
kusen jebol, bengal. Yang satu nurut. Kalau lah minta dibilang gak ada, baik dapah, nanti aja kalau ada rezeki. Dua-duanya minta motor NMAX warna putih. Kira-kira mana yang kita duluin? Hah? Yang mana? Halo, yang mana? Yang nakal apa yang nurut? Hah? Yang nakal apa yang nurut? Kenapa yang nakal? Hah? Oh, reseh biar diam. Saya belum punya anak, tapi ya begitu. Ada RT punya warga, dapat bansos dari Pemda untuk dibagi. Ada warganya yang rese, ada yang nurut. Kira-kira yang diduluin yang mana? Hah? Yang mana? Hah? Yang mana? Yang rese. Rese. Kita mau bangun proyek perumahan, properti. Kira-kira yang kita cari dulu, kiai dulu apa preman dulu? Ini yang bener nih. Kiai dulu, preman dulu? Preman. Kenapa? Rese. Iya. Kalau kita mau bikin film semacam Putu Wijaya, film Satria Bambu Kuning, bikin Bari Prima, Advent Bang. Kira-kira bikin film yang senang duluan jagoan apa musuh? Kalau bikin film jagoan apa musuh? Bagaimana kalau bikin film jagoan dulu? Oh, langsung habis. Loh, itu yang kita tanya sama Allah, kita kerjain. Ini orang rajin ibadah ke masjid, Masya Allah, rajin banget. Rajin banget ke masjid. Tapi ya Allah, tak punya apa-apa. Coba lihat teman-teman kita, banyak kawan-kawan kita jadi dosen di BINUS. Saya suka candain, mahasiswamu Alphard, Mercy, kamu naik Gojek. Dosen ekonomi, pengelolaan keuangan. Coba, ini ada dosen nggak ini ya? Dia bingung. Anda ini kan manajemen keuangan, tapi naik Gojek. Yang baru mau belajar manajemen keuangan naik Mercy. Ini bagaimana ini? Saudara, ini pertanyaan yang diajukan oleh seorang nabi ini ada kalanya muncul di hati kita. Gue udah zikir, belonan juga dikasih. Begitu gue berhenti juga, ya ngambek kata Allah. Ngambek, tambah kagak dikasih, Allah diambekin. Ya Allah, kata Allah, masih banyak hamba-hamba gue yang rajin. Lo pergi dah, begitu. Tambah rugi kita. Kalau tambah berhenti, kudunya tambah rajin kita sama Allah. Ini Nabi nanya, ya Rabb, tuh orang rajin ke masjid tapi miskin ya Rabb. Ada orang ke masjid kagak, warungnya laris. Saya heran banget. Mana kafir lagi? Begitu. Kadang menghina orang kafir, Cina doang, begitu kata dia. Menghina Cina, tapi handphonenya cross. Begitu. Kipas angin dari Cina, rice cooker dari Cina.
mobilnya wuling. Ini bagaimana? Nggak jelas ini, nggak objektif. Lalu ketika mengadu kepada Allah, Allah jawab, fa'auha ilaih. Allah berikan wahyu kepadanya, dijawab sama Allah keluhannya Nabi. Kata Allah, wahai Nabi, Anda kan tahu innal ibadali, itu semua hamba nih, orang nih saya punya. Allah terjawab, itu saya punya. Wa ma ana bidzallamin lil abid, aku itu tidak pernah berbuat zalim sama hamba-hamba. Innallaha la yazlimun nasa syai'a, Allah tak pernah zalim sama manusia barang dikit. Tidak ada zalim. Itu orang semuanya saya punya, ciptaan saya itu, kata Allah. Ibaratnya kita punya motor dua, satu merah, satu kuning. Yang merah kita jual, yang kuning kita pakai. Ada teman kita protes, bang, ngapa yang merah yang kau jual? Itu merah warna sportif, ngapa enggak yang kuning? Mana kuningnya kuning tinja lagi motor. Yang kuning aja yang kau jual, ngapa yang merah? Ketika ada orang protes sama kita, kira-kira jawaban kita apa? Hah? Punya gua, terserah gue, yang mana dulu ke yang dijual. Jawab begitu salah enggak? Salah enggak? Kenapa enggak salah? Iya, punyanya. Kata Allah, innal ibadali, sang Nabi itu makhluk punya saya. Mau yang saya kasih kaya orang kafir ke? Mau saya kasih miskin orang Islam ke? Mau yang saya kasih kaya muslim ke? Mau yang kasih miskin kafir ke? Terserah saya, kan ciptaan saya. Kenapa kamu ikut campur sama saya punya ciptaan? Begitu kata Allah. Wal bala ali, cobaan itu dari saya. Cobaan yang nyoba saya, yang memberi ujian saya, dan saya menguji kepada hamba saya. Hamba itu ciptaan saya, lalu saya beri cobaan, ya terserah saya. Kata Putu Wijaya, mau Advent Bangun yang saya jadikan musuh ke, mau beri prima jadikan jagoan, itu suka-suka saya. Apa urusan lu? Kan ini film saya, skenarionya dari saya, produsernya saya, yang modal bikin film saya. Lu timbang nonton doang ribet amat, udah diam aja. Filmnya sedih, nangis, rugi. Kalau dia mau nangis dapat duit, lah kita siapa yang mau bagi duit? Biasa aja begitu. Gua larut sama alur ceritanya, salah lu. Timbang dongeng doang, karangan, kan di ujungnya boleh bilang segala yang ada di sini fiktif. Bila ada kesamaan itu kebetulan saja. Lah ngapa kita nangis? Begitu. Dikasih duit juga kagak. Begitu. Ini kan nggak benar. Yang kayak begini nggak benar. Innal ibadali wal balali, itu makhlukku yang ngasih cobaan saya. Harus paham, bila yang mengasih cobaan Allah, Allah tidak bakal menghinakan kita. Kagak ada orang yang makan gula bertonton bisa penyakit gula dia. Nggak ada juga yang minum kopi sampai berdus-dus. Nggak ada. Hatta tukang kopinya
Mau kopi Sulawesi kayak kopi Thailand, kopi dan nggak bakalan pedus-dus mah. Tapi ada kalanya perlu dicampur kopi dan gula, ketemu nikmat. Nggak ada orang susah terus, nggak ada. Nggak ada orang senang terus, nggak ada. Itu adalah sebuah skenario dari Allah. Bila sekarang kita ada di bawah, katanya roda itu berputar, tapi kenapa roda saya di bawah? Lu putar, begitu. Biar jangan di bawah terus, jangan bannya kempes, ya kan? Begitu. Iya. Jangan nyalain Allah. Begitu. Justru kita sadari yang memberi ujian Allah. Ini bikin tenang. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, liyukhaffif alamal bala'i anka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Keyakinan Anda yang memberi cobaan adalah Allah dapat meringankan derita yang menimpa Anda. Karena Allah yang memberi ujian. Biasa. Lagi juga kita hambanya, terserah dia. Mau kita rajin ibadah dikasih miskin, enggak urus. Baca sholawat dikasih susah, enggak urus. Kita mematuhi perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Hai orang yang ada ikatan iman sama Nabi Muhammad, banyakin baca sholawat. Shollu namanya binalit taksir. Banyakin. Maka kita baca sholawat bukan pengen dibagi duit, tapi pengen memenuhi perintah Allah. Makin banyak, makin disenangi sama Allah. Bila kemana Allah senang ngasih duit, itu adalah side effect saya. Hanya karena memenuhi apa yang Allah suruh. Begitulah kita mesti yang ada. Cobaan biasa. Begitu. Kata Allah, wa kullun yusabbihu bihamdi. Anda kudu tahu tiap-tiap pohon-pohonan semuanya bertasbih. Tidak ada makhluk Allah yang hidup di bumi ini, bernyawa atau tidak bernyawa, seperti tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, semuanya bertasbih, memuji-muji Allah, bertasbih dengan penuh ketulusan. Tidak ada yang tidak bertasbih, semuanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Anda perlu tahu kenapa ada orang muslim susah. Itu lantaran dia punya dosa dan salah di mataku. Lantaran punya dosa dan salah. Kan baru tahajud baru 3 hari. Dulu-dulu kan ngorok mulu. Begitu. Baru juga 3 hari pengen langsung dikasih ayah. Yang antri duluan juga banyak. Yang udah seminggu enggak ngeluh. Ini baru 3 hari tahajud. Mana? Begitu. Itu aja pengennya buru-buru. Begitu. Buru-buru kelar. Begitu. Enggak pengen lama-lama. Begitu. Seorang mukmin punya dosa. Gara-gara dosa yang dia lakukan, saya jauhkan dunia dari dia. Duit musuhan nama dia, itu karena dia punya salah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusib. Seorang hamba itu diseretkan rezekinya lantaran ada salah yang dia kerjakan kepada Allah. Bila kemudian kita dapat cobaan, ada salah kita sama Allah, yakini itu, yakini. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum, tapi wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa dari musibah kepada Anda itu ulah tangan-tangan Anda. Ada kesalahan dari Anda, tapi Allah memaafkan banyak sekali.
Jadilah ku jauhkan dunia gara-gara dia punya dosa sama saya. Kata Allah, ku timpakan cobaan gara-gara dia punya salah sama saya. Begitu kata Allah. Maka perlu tahu wahai sang Nabi, ku beri cobaan hidup biar dosanya rontok, biar dosanya habis. Makanya dia minta enggak saya buru-buru kasih, karena saya demen kayak dia juga. Lah kita makan di Telaga Sampiran, ada pengamen datang, lagunya kagak enak, gunjerang ganjreng, ngetik gitar, not sama lagu nggak pas, mana suaranya serak-serak bengek lagi, kagak ada enaknya. Lalu dia ngamen kagak enak. Kira-kira kita entar-entar apa buru-buru? Hah? Kenapa buru-buru? Biar cepat pagi. Begitu. Sementara sejam berikutnya ada yang ngamen pas, gitarnya bagus, petikannya cocok dengan not yang ada. Begitu. Lagunya favorit kita, Roma Irama, lagunya mana suaranya pas banget, mukanya rada mirip lagi. Kira-kira kita buru-buru kasih atau entar-entar? Kenapa entar-entaran? Biar lama. Allah sama. Kalau enggak buru-buru dikasih, Allah demen. Biar lama, Allah pengen denger rintihan kita. Ngapa kita pengen buru-buru? Begitu. Justru kalau buru-buru khawatir. Jangan-jangan kata Allah, Jibril kasih dah dia. Emang apa ya Rob? Gua pusing dengar suaranya. Biar begitu. Bisa begitu, saudara. Bisa begitu. Biarkan itu, Allah punya aturan. Jadi kata Allah, fayakunu kafaratan lidzunubi hatta yalqani. Maka cobaan yang mendera dia, ujian yang melilit hidupnya, itu menjadi penggugur dan penghapus dosa dan kesalahannya di mataku, sampai akhirnya dia meninggal dunia kagak ada dosa, sehingga aku bisa layak masukkan dia ke surga. Yang tadinya tidak masuk ke surga lantaran dosanya, ku hapus itu dosa dari doa-doa dan rintihan dia. Bukan aku tidak sayang, tapi cobaan itu merupakan kasih sayang aku kepada dia. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau demen nama hambanya diberi cobaan. Maka hamba yang paling didemenin Allah adalah Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, inna asyaddakum bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya yang pangkatnya Nabi, karena dia didemenin Allah. Ujian kita enggak seberapa lah, enggak seperti ujian Nabi. Nabi lahir ya Allah, Rasulullah sebagai uswah dan qudwah kita. Lahir babanya mati umur 2 tahun, 2 bulan dalam kandungan. Satu riwayat 6 bulan itu. Ada 2 riwayat. Takut ada yang ceramah waktu Nabi 6 bulan dalam kandungan wafat abahnya, jangan salahin. Begitu, karena riwayatnya ada begitu. Meski riwayat berjanji walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah tufiya abuhu Abdullah wa kana qad iztaza dan seterusnya. Itu yang mu'tamadnya, tapi ada qaul dhaifnya 6 bulan. Lahir 6 tahun, emaknya mati, jadi yatim piatu. Cobaan banyak. Tumbuh ikut kakek, ikut paman, pindah-pindah. Sampai lahirnya nikah dengan Siti Khadijah, punya anak 6, mati anaknya, tinggal atu Fatimah. Bini mati. Cobaan banyak Nabi. Kalau kita nggak ada berapanya dah. Biar kata dicoba dengan corona. Corona sampai detik ini masih hidup. Hidup nggak? Hidup. Masih sehat. Sehat nggak? Masih makan.
3 kali, itu belum termasuk bakso, mie ayam, batagor, ketupat laksa kampung kecil. Masih ada nggak ada tuh? Oh masih. Ya Allah, apalagi kita mau jelek-jelekin Allah, kebangetan kita. Begitu. Maka saya balas dia dengan kebaikan-kebaikan karena dosanya udah rontok. Wahai Nabi, kata Allah, sementara orang kafir dia punya kebaikan, banyak kebaikannya. Betapa orang Kristiani tiap bulan dipotong sedekah 10%. Namanya perpuluhan dalam dunia Kristiani. Kalaulah kita punya gaji 5.500.000 dipotong oleh gereja, itu di luar persembahan. Kalaulah muslim nih nyontoh Kristen, saya punya dugaan kuat majelis ini bubar. Beneran. Kalau kita nyontoh dia. Nih saya mau dongengin, dalam dunia Kristen disebutnya majelis ibadah, ibadahnya mereka ini kayak begini di gereja, potong sebulan 10% dari pendapatannya, gaji 5.500.000, pas ngaji kayak begini nih, kotak amal 3 kali jalan. Pertama 10 menit jalan kotak, habis itu ntar 15 menit lagi jalan, paling dikit 3 kali kotak jalan, lain-lain. Itu di luar perpuluhan. Mau diterapin Nurul Anwar kayak begitu, bubar. Begitu. Kristen sedekah perpuluhan 10%. Itu yang namanya Tangerang Selatan maju. Bukan karena Pemdanya, mohon maaf, bukan juga menghina Pemda, tapi karena pengembang. Bintaro Jaya sedekah jalan, siapa aja boleh lewat. Begitu, boleh lewat, mau muslim kek, kasih tanah dia, berapa itu yang disedekain. Nggak kayak kita, pagar kita makin ke depan lagi, tadinya dari bambu, dorong lagi sebelah situ, dorong lagi, taruhin pohon aja, kan pohon makin gede nih, batasnya sampai ujung ini nih. Lihat kan ujung ini kecil tadinya, makin ke sono. Begitu, jalan yang tadinya gede jadi kecil. Ya Robbana. Kalau tahu Kali Grogol, tahu nggak Kali Grogol? Oh tahu. Itu panjangnya 15 meter Kali Grogol. Panjangnya kali itu 15 meter. Pinggirannya 7 meter. Paling pas. Tahu depan Jalan Bumi Pak Kubono? Tahu sebelah sininya Iskandar Muda. Itulah tanggul kali. Sebelah sininya bantaran, itu kali muanya. Gede enggak? Gede. Sekarang tinggal sejengkal. Loncat aja bocah bisa. Hilang. Kali hilang. Banjir, jangan salahin. Begitu. Itu perahu sampai ujung sana. Ada namanya wali Ki Bagusan, namanya Kebagusan. Itu perahu besar, sampai Pasar Minggu. Habis begitu. Akhirnya ujungnya makin kecil, udah dibelokin aja ke Bintaro, belok tuh di Jati Indah. Di Bintaro tuh begitu. Tuh begitu. Ini nih, dia sedekah jalan no, Bintaro Jaya gede. Banyak sedekah-sedekah. Kata Allah, si kafir tuh punya kebaikan. Kadang ada Idul Kurban, padahal PT-nya orang kafir juga, nyumbang juga sama masjid. Ini nih, ngurban juga. Begitu ngurban. Begitu. Ngurban juga. Dia juga, ini dipotongnya bagaimana nih ya? Mana kafir lagi pengurusnya. Oh, udah deh, yang penting potong dah. Begitu. Punya kebaikan, kata Allah. Punya kebaikan. Karena kebaikan dia itulah
saya luaskan rezekinya. Dia demen berbagi 10% dari pendapatan yang dimilikinya. Kalau kita zakat 2,5%, itu juga diputer-puter sama kita. Beliin barang aja dah, beliin sarung, di sarung. Loh, siapa kita? Kan punya orang, suka dia. Beliin biskuit, beliin baju. Loh, titipan Allah diatur sama kita, padahal bukan punya kita. Giliran disuruh beras, zakat fitrah, diganti duit. Giliran zakat duit dagang, diganti bahan. Begitu. Si kafir ini banyak baiknya, kata Allah. Karena banyak baiknya, kuluaskan rezekinya, usahanya meningkat, usahanya maju. Saya jauhkan dari cobaan, dia nggak mengalami derita. Kenapa? Agar supaya saya balas dia di dunia dari kebaikannya, sehingga di akhirat tidak ada kasih sayangku. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah kepada orang mukmin di akhirat rahim. Rahman sudah tidak ada, rahim. Orang yang beriman saja yang diberikan kebaikan. Maka karena seluruh balasannya diberikan di dunia, sudah tak ada balasan, cuman azab belum dia dapat, maka di akhirat kutimpakan azab kepadanya. Maka kalaulah kita sebagai muslim dapat musibah, jangan mengeluh. Emang di mana-mana juga jagoan menangnya belakangan. Biasa. Menangnya belakangan, jagoan biasa. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bak penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Bila kita temukan ada muslim yang kaya-kaya, perusahaannya maju, itu bukan gaji, itu bonus, reward, bukan gaji. Sebab dunia bukan negeri gajian bagi hambanya yang beriman, itu bonus. Maka bila ada orang dengan zikirnya dia, dengan baca sholawatnya dia, baca ratibnya dia, Senin Kamisnya dia, tahajudnya dia, usahanya maju, jangan salah nangkap pesan Tuhan. Ini bonus, jangan girang, belum seberapa. Ini baru mimpi, bunga-bunga tidur. Kenikmatan hakiki nanti di akhirat lebih indah dari apa yang dimiliki sekarang. Begitulah orang mukmin. Laksana penjara, makan di penjara. Di luar penjara masih banyak lagi makanan yang enak-enak. Sementara orang kafir, ini surga. Dibanding nanti di akhirat, andai pun dapat cobaan, orang kafir miskin, kulinya ngangon babi. Dulu ada namanya Cina Benteng, kerjanya ngurus babi, manggul. Ini masih surga dibanding adab berat di akhirat yang bakal diterima. Maka muslim tak boleh ada sedih. Muslim kalau pengen tinggi derajatnya, mau tidak mau dicoba sama Tuhan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna lama sobat. Mereka menjadi pemimpin enggak gratis, karena sabar menghadapi cobaan demi cobaan. Biasa. Jadi pesan hadis ini, betapa kita jangan mempertanyakan keadilan Tuhan, tapi kita mengukur cobaan. Emang dunia negeri cobaan biasa. Kalau dikata gua ini banyak cobaan banget,
baca alhamdulillah engkau masih hidup di dunia. Loh, alhamdulillah. Iya, dunia ini negeri cobaan. Kalau enggak pengen dapat cobaan, jangan hidup. Karena emang ini negeri cobaan. Dunia. Negeri ujian. Dunia. Biasa. Anda adalah hamba. Ada Tuhan yang mengatur. Tugas Anda mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Urusan ngasih rezeki atau tidak, biarkan dia. Biarkan dia. Tapi pengabdian kita harus tulus kepada Allah. Jangan-jangan mengabdi baru menurut kita. Belum mengerti bagaimana fardu wudu, bagaimana batal wudu, syarat wudu, rukun sholat, dan seterusnya. Jangan banyak nyalahkan Allah, tapi salahkan diri kita. Cobaan hal yang biasa bagi orang yang hidup. Jangan alergi dengan cobaan. Biasa. Jangan alergi dengan ujian. Itu untuk meningkatkan derajat. Nabi nggak ada dosa, tapi diuji juga. Karena bisa jadi ujian itu imma penggugur dosa, imma peninggi derajat. Maka yang sabar, besi sama keris, mahalan keris. Kalau keris dari besi, tapi hasil yang kena cobaan ditempa demi ditempa, mahal. Begitu. Begitu. Apalagi keris, emputan tular, empu gandring, begitu. Kain arok, kain dedes, macam-macam. Begitu. Mahal. Karena kena tempaan. Kayu gaharu wangi, jangan dikata wangi, itu gara-gara dibakar. Biarkan Allah bakar kita. Tujuannya biar kita wangi. Biasa dalam hidup, cobaan itu ada. Tapi hadirin sekalian, saya pengen ngangguk-ngangguk bukan di masjid doang. Kayaknya tenang banget di masjid. Jangan sampai pulang puyeng lagi. Saya nggak mau. Ini harus dibawa pulang kita ngaji. Harus nyangkut dalam pikiran kita. Apa yang dipesan oleh Nabi dan dituliskan oleh Imam Abil Laith As-Samarqandi di dalam Tambihul Ghafilin sebagai teguran, pengingat bagi orang yang lupa betapa iman itu mahal. Jangan kita tidur. Yakin, hakul yakin, kemudahan demi kemudahan Allah berikan kepada kita. Hidup biasa. Pentinglah kita sabar. Ajaban li amril mu'min. Aku kagum kepada urusannya orang mukmin. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semuanya bagus. Walaysa li ahadin illa lil mu'min. Dan ini hanya punya orang yang punya iman saja. In asobathu sarra'u syakar fakana khairan. Kalau dia mendapatkan yang enak-enak, bersyukur, dan itu bagus. Wa in asobathu dharra'u sabar. Kalau ditimpa musibah, sabar. Fakana khairan lah, dan itu bagus. Ini yang dikagumi. Dikagumi. Dulu ada orang jelek banget. Ya kayak artis-artis dah. Daus Mini. Istrinya cantik. Begitu. Adul juga baru nikah Adul. Begitu. Istrinya cantik. Kata si laki bilang, alhamdulillah. Saya bersyukur sama Allah. Kata si laki sama bini, melihat lakinya sumringah, alhamdulillah. Bininya, iya bang, kita ini sama-sama insyaallah di surga. Emang apa? Saya sabar punya laki jelek kayak abang.
Kata bininya, saya sabar. Dan kata Nabi, sabar itu bagus, dapat surga. Sebagaimana abang bersyukur punya bini cantik, mungkin juga karena kesalahan saya sama Allah, sampai saya ditakdir punya laki jelek banget kayak abang. Tapi saya sabar bang, tenang, sabar. Begitu. Maka sabar dan syukur adalah satu hal kesatuan yang utuh yang dibelah dua. Maka bersabarlah kita sebentar. Insyaallah alaysa subhu biqarib. Enggak mungkin malam terus, fajar mesti menyingsing. Enggak mungkinlah sulit terus. Teruskan kita zikir, teruskan mendekat sama Allah, jangan berhenti. Insyaallah fajar kebahagiaan tak lama lagi diberikan kepada kita. Yang penting sabar. Sabar. Jangan terjebak melihat orang pada suksesnya, tapi ikuti prosesnya. Disinilah bagaimana muslim penting hidup untuk bersifat sabar menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita menjadi hambanya yang pandai bersabar manakala mendapatkan ujian, dan pandai bersyukur manakala mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.